Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Selalu jaga kesehatan ya, dan tetap tersenyum bahagia. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi menerapkan komunikasi efektif kehumasan. Kompetensi dasarnya 3.6 menerapkan komunikasi efektif kehumasan. Setelah kalian mempelajari ini, kalian akan dapat melakukan komunikasi efektif kehumasan. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan definisi teknik komunikasi efektif, menguraikan elemen-elemen teknik komunikasi efektif, mengemukakan teknik komunikasi efektif, melakukan identifikasi teknik komunikasi efektif yang akan digunakan, serta melakukan komunikasi efektif sebagai tenaga humas sesuai dengan prosedur teknik yang digunakan. Kalimat motivasi kita hari ini adalah, bukanlah kesabaran jika masih mempunyai batas, dan bukanlah keikhlasan jika masih merasakan sakit. Materi pembelajaran kita yang pertama, definisi komunikasi. Kedua, elemen komunikasi. Ketiga, model komunikasi. Keempat, teknik komunikasi. Kelima, 7C komunikasi. Keenam, hambatan komunikasi. Kalian tentu ingat, komunikasi merupakan salah satu syarat mutlak yang diperlukan manusia dalam menjalani kesehariannya. Manusia sudah melakukan komunikasi sejak dilahirkan, berupa komunikasi verbal, yaitu lisan dan tulisan, maupun komunikasi nonverbal, yaitu gestur, gambar, kode, sandi, dan sebagainya. Bentuk komunikasi tentunya merupakan kesepakatan sekelompok orang yang berbeda dengan kelompok lainnya. Komunikasi bisa dilakukan baik langsung bertatap muka maupun tidak langsung berupa telepon, surat menyurat, maupun melalui media sosial. Seorang humas harus memahami komunikasi agar lebih mudah menyelesaikan tugas yang diembannya. Pengertian komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami, hubungan, kontak. Ini adalah pengertian komunikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Banyak ahli seperti Berelson dan Steiner, Laswell, Weaver, dan beberapa ahli yang lain juga mengemukakan pengertian komunikasi. Kami menyimpulkan pengertian komunikasi dari beberapa ahli adalah suatu proses, tindakan yang sengaja dan memiliki tujuan. Komunikasi menuntut adanya partisipasi dan kerjasama dari pihak yang terlibat. Komunikasi bersifat simbiolis, komunikasi bersifat transaksional, komunikasi menembus ruang. Elemen-elemen komunikasi adalah sumber atau komunikator, pesan, saluran atau media, penerima atau komunikan, dan umpan balik atau feedback. Gambarannya, sumber atau komunikator
menyampaikan pesan melalui media yang akan diterima oleh penerima atau komunikan. Penerima atau komunikan akan memberikan umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback ada bermacam-macam. Yang pertama, berdasarkan sumber. Ada internal feedback, ada external feedback. Internal feedback adalah umpan balik yang berasal bukan dari komunikan, tetapi berasal dari komunikator itu sendiri. Contoh, komunikator meminta maaf karena baru saja mengatakan hal yang salah. External feedback adalah umpan balik yang diterima oleh komunikator yang berasal dari komunikan. Contohnya, komunikan menyampaikan pendapat atas pesan yang diberikan komunikator. Yang kedua, berdasarkan kecenderungan pesan, ada positive feedback, ada negative feedback. Positive feedback adalah umpan balik yang mendapatkan respon seperti yang diinginkan oleh komunikator. Biasanya berupa isyarat, penerimaan dan pemahaman yang sama seperti yang disampaikan komunikator. Komunikan tidak menunjukkan pertentangan ataupun perlawanan. Contoh, siswa mengangguk tanpa memahami apa yang dikatakan oleh guru. Negatif feedback adalah isyarat dari komunikan berupa ketidaksepakatan atas pesan yang disampaikan oleh komunikator. Negatif feedback juga berarti segala hal yang berlawanan dengan positif feedback. Contoh, seorang pegawai mengungkapkan ketidaksetujuan atas kebijakan baru manajer. Berdasarkan waktu, feedback langsung atau segera, tidak langsung atau tertunda. Umpan balik langsung atau segera adalah umpan balik yang diberikan komunikan segera setelah pesan diterima dari komunikator. Contoh, ketika inspektur upacara mengatakan hormat gerak, maka seluruh peserta upacara melakukan gerakan hormat. Feedback tidak langsung atau tertunda adalah ada jeda yang cukup lama antara pesan yang disampaikan komunikator dengan umpan balik yang diberikan komunikan. Contohnya, siswa bertanya tentang peserta yang sebelumnya kepada guru. Berdasarkan zero feedback. Zero feedback adalah umpan balik yang tidak bisa atau sulit dimengerti oleh komunikator. Contohnya, ketika guru sedang menerangkan pelajaran di kelas, tiba-tiba ada yang tertawa. Neutral feedback. Neutral feedback adalah umpan balik yang tidak diketahui apakah masuk positif atau negatif. Contoh, ketika guru bertanya, apakah murid-murid ada yang ingin bertanya, namun murid-murid hanya diam saja.
model komunikasi. Yang pertama, model 5R. Kedua, model Aristoteles. Ketiga, model Laswell. Keempat, Shannon and Weaver. Kelima, model Scrum. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya ya. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Semangat pagi anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.